menuju Kalimantan Tengah dimulai dari Bandara Ahmad Yani, Semarang. Cuaca saat itu cukup cerah dan keberangkatan sudah dipersiapkan tepat waktu. Namun setelah menunggu, penerbangan mengalami delay sekitar 2 jam. Meski tertunda, semangat untuk melanjutkan perjalanan tetap terjaga. Hingga akhirnya, pesawat lepas landas, meninggalkan Semarang dan menuju Palangkaraya. Setelah mengudara selama 1 jam 30 menit, pesawat mendarat di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Cuaca saat itu sedikit mendung dan gerimis. Namun, suasana khas Kalimantan langsung terasa sejak pertama tiba. Sesampainya di Palangkaraya, perjalanan dilanjutkan menuju salah satu tempat bersejarah, MAF, yang pada masanya menjadi transportasi penerbangan utama dari kota ke desa-desa. Kita ini di Gesas Bukit Raya, kita diterima oleh Pak Thomas, Bu Beatrice, kita dijamu nasi bakar lokal. Iya. Nasi bakar lokal, ini kita mesti nikmati. Kalau beras memang atau nasi dari Loksado. Oh, berasnya asli dari Loksado. Pegunungan, ya? Pegunungan, dan ini salah satu tempat di mana anak angkat yang tertua kami berasal. Dan kami baru aja dari sana kunjungi kok orang tua dia. Dan Titip terus mereka beras kasih segar, beras yang baru panen. Berasnya ini fresh, baru dipanen dari Loksado. Dan beda loh, berasnya beda. Kita akan nikmati nih nasi bakar Bukit Raya. Ini campurannya daging babi. Setelah itu, hari ditutup dengan makan malam bersama sebelum akhirnya beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Halo, pagi ini kita ada di Evergreen di Palangkaraya. Kita sebentar akan perjalanan menuju Tumbang Marikoi. Kita ada beberapa rekan yang menyambut kami dan kita akan sarapan dulu untuk berfilosofis sambil memikirkan hal-hal apa yang akan kita buat di Tumbang Marikoi nanti. Mari ikuti kita. Kita ini akan menikmati makanan khas Kalimantan, ya, ketupat kandangan. Kita ada di Bu Aida, ya Bu Aida ya? Haji Ida. Oh, Haji Ida. Dijamin mantap. Kita menikmati lontong kandangan khas Kalimantan bersama rekan-rekan sepelayanan nih. Setelah sarapan dengan makanan khas Kalimantan, perjalanan menuju Tumbang Marikoi pun dimulai. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan hampir 8 jam untuk tiba di tujuan. Ditambah kondisi jalan yang rusak, membuat perjalanan semakin menantang, sekaligus meninggalkan kenangan dan keseruan tersendiri. Sepanjang perjalanan
perjalanan banyak hal menarik yang ditemui, mulai dari bangunan khas Kalimantan, tradisi dan adat yang terasa begitu dekat, hingga pemandangan perjalanan air yang indah dan menyejukkan mata. Semua itu menjadi bagian dari pengalaman yang tak terlupakan. Kita ini di Upon Batu. Tumbang Marikoi. Ini apa ini, Bu? Nah, itu pinang. Duh, ini pisang apa ini, Bu? Duh, kecil sekali. Ini udah matang, Bu? Belum. Oh. Aku bikin kopi lah. Kopi hitam. Ini Tapi kopinya saya beli kopi, tapi kopinya kopi apa? Kopi api. Mana? Oh. Ya udah, kita ini nggak apa-apa lah, udah kopi. Yang penting kapal api, bukan kapal perang. Ininya panas kan? Ya. Gulanya banyak. Enggak. kita ini sekarang sampai di Upon Batu. Kira-kira masih 2 jam menuju Tumbang Marikoi. Kita singgah kita ngopi di sini. Kita juga bisa lihat-lihat ini ada pinang ya, Mbak ya. Nah, ini ada pinang. Tradisi orang sini bisa digigit, dikunyah pakai sirih. Tapi yang membuat kita penasaran tuh ini pisang sayur. Ya, pisang sayur. Tak pikir kok kecil sekali. Katanya enak nih, Pak, kalau dicampur dengan babi. Kalau sama babi apa aja enak. Nah, oleh karena itu kita mau beli ini. Berapa nih, Mbak? 10.000, hanya 10.000 saja. Kita bisa nikmati. Namanya pisang apa? Pisang batu, kalau orang sini awai. Pisang awai. Ketika hari mulai petang, akhirnya tim tiba di Tumbang Marikoi. Keesokan harinya, kegiatan diawali dengan doa dan sarapan bersama. Agenda utama hari itu adalah membuat papan selamat datang di bagian jalan masuk Christoperus cabang Tumbang Marikoi.
kan Mas? Iya. Lebar ya ternyata. Kemarinnya mau 5 meter, kalau bisa disambung papan juga bisa. Patah. Ternyata segini pun kelihatan pendek di situ ya. Kalau yang dulu cuma 3 meter ya Pak. Bantu dirikan ini ya. Pembuatannya dilakukan bersama-sama dengan Pak Frans dan Pak Budi selaku pengurus Christoperus cabang Tumbang Marikoi. Dengan kerjasama dan semangat kebersamaan, papan selamat datang akhirnya berhasil dibuat dan berdiri tegak, menjadi simbol sambutan hangat bagi setiap orang yang datang ke Christoperus Tumbang Marikoi. Masih banyak kegiatan dan agenda lain yang dilakukan tim selama berada di Tumbang Marikoi. Semua kisah dan pengalaman seru itu akan dibagikan di episode berikutnya. Jadi, sampai jumpa di episode selanjutnya.